Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bab ta'arud al-adalah. Pengertian ta'arud al-adalah adalah perbenturan atau kontraksi antara makna satu dalil dengan dalil yang lainnya yang sederajat. Contohnya Al-Quran dengan Al-Quran, hadis dengan hadis, dan kias dengan kias. Tidak akan terjadi kontraksi atau perbenturan makna dalil jika dalil tersebut tidak sama derajatnya. Menurut Imam Wahab Az-Zuhail, perbenturan atau kontraksi makna suatu dalil satu dengan dalil yang lainnya hanya sebatas pemahaman para mujtahid atau pemahaman logika, bukan pertentangan aktual. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menurunkan dalil yang berlawanan atau bertentangan maknanya satu sama lainnya. B. Terjadinya ta'arud al-adillah. Pengertian perbenturan dalil itu mencangkup dalil nakli atau dalil yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan dalil akli atau dalil yang ditetapkan berdasarkan akal. Juga mencakup dalil qoti atau dalil yang kekuatannya dalam menetapkan hadis meyakinkan, dan dalil zani atau dalil yang kekuatannya dalam menetapkan hukum tidak meyakinkan. Ada 3 tempat yang dimungkinkan terjadinya ta'arud al-adillah, yaitu 1. Terjadinya kontradiksi antara dalil qoti dan dalil zani. Tempat ta'arud al-adillah yang pertama ini memang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama usul fikih. Mayoritas ulama usul fikih berpendapat bahwa tidak boleh mempertentangkan dalil qoti dan dalil zani. Ibn al-Hajib dalam salah satu bukunya yaitu Muhtasar menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara dalil qoti dan dalil zani, sebab dalil zani akan gugur dengan sendirinya jika ada dalil qoti. Berbeda dengan ahli usul fikih di atas, Ar-Razi berpendapat bahwa ta'arud al-adillah dapat saja terjadi pada dalil qoti dan dalil zani. Hal demikian dapat terjadi kalau yang qoti datang lebih dulu dari dalil zani. Senada dengan Ar-Razi, Kamal bin Hammam juga berpendapat bahwa ta'arud al-adillah dapat saja terjadi antara dalil qoti dan dalil zani. Menurut beliau, sesungguhnya tidak ada persyaratan adanya kesamaan kekuatan dalam dua dalil yang saling bertentangan. Terjadinya kontradiksi antara dua dalil qat'i. Mungkinkah ada dua dalil qat'i yang saling bertentangan? Asy-Syaukani dalam bukunya Irsyad al-Fuhul berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan dua dalil qat'i, baik keduanya sama-sama akli maupun nakli. 3. Terjadinya ta'arud al-adillah antara dua dalil zanni. Ta'arud al-adillah di sini dapat terjadi karena secara zahir dan hakiki dari dua dalil itu sendiri. Terjadi secara zahir. Asnawi dalam bukunya Syarh al-Asnawi menyatakan bahwa ta'arud al-adillah sangat mungkin terjadi antara dua dalil zanni dalam pandangan seorang mujtahid. Sedangkan secara hakiki ada dua arus pendapat ulama usul fikih. Arus pertama yaitu benar adanya, sebab pertentangan itu bisa terjadi jika kedudukan dua dalil itu sejajar. Arus kedua tidaklah terjadi. Menurut kelompok ini, seandainya dua dalil zanni yang saling bertentangan, maka para mujtahid dapat mengamalkan keduanya, atau tidak keduanya, atau salah satunya. Macam-macam ta'arud adilah. Macam-macam ta'arud adilah sebagaimana dikatakan oleh Mukhlis Utsman, ada 4 macam. Yang pertama yaitu pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. Banyak nas-nas syara yang menurut pemahaman mujtahid bertentangan akan tetapi hakikatnya tidak bertentangan. Sebagaimana salah satu contoh, sebagian ahli tafsir menetapkan terjadinya ta'arud adilah antara lain pada surat Al-Baqarah ayat 234 dan surat At-Tolak ayat 4. Pada surat Al-Baqarah ayat 234, ayat ini memberikan petunjuk bahwa setiap wanita yang ditinggalkan suaminya meninggal, masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari, baik wanita itu hamil atau tidak hamil. Namun kalau dilihat dari firman Allah pada surat At-Tolak ayat 4, ayat ini memberikan petunjuk setiap perempuan yang hamil yang suaminya meninggal atau diceraikan suaminya. Sedangkan mereka dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan anaknya.
Yang kedua, pertentangan antara sunnah dengan sunnah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah dan Ummi Salamah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jimak sedangkan beliau menjalankan puasa. Kemudian hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dinyatakan bahwa Nabi SAW melarang berpuasa bagi orang yang junub setelah subuh tiba. Yang ketiga, pertentangan sunnah dengan qiyas. Misalnya hadis yang menyatakan ketidakbolehan jual beli unta atau kambing perah atau diikat putingnya agar kelihatan besar. Sedangkan jika dibeli dan diperah air susunya terbukti sedikit atau adanya penipuan. Yang keempat dari macam-macam ta'arud adillah yaitu pertentangan antara qiyas dengan qiyas. Suatu contoh perkawinan Nabi Muhammad SAW pada Siti Aisyah ketika ia berusia 6 tahun dan mengumpulinya usia 9 tahun. Hadis riwayat Muslim dan Aisyah. Bagi Hanafiyah, hadis itu diperbolehkan bagi orang tua yang mempunyai hak untuk memilihkan pasangannya. Metode menyikapi ta'arul adilah. Dua dalil yang bertentangan dimungkinkan ada 4 keadaan. Yang pertama, kedua bermuatan makna am. Yang kedua, bermuatan makna khas. Yang ketiga, salah satu bermuatan khas dan yang lain bermuatan am. Masing-masing dari dua dalil bermuatan am dari satu sisi dan sekaligus bermuatan khas dari sisi lain. Jika kedua bermuatan makna am, maka yang harus dilakukan secara berurutan adalah yang pertama, mengkompromikan kedua dalil al-jam'u jika memungkinkan dengan cara menerapkan masing-masing dalil pada kondisi atau keadaan yang berbeda. Yang kedua, jika upaya jam'u tidak memungkinkan, maka dilakukan kronologi waktu dari masing-masing dalail. Jika salah satu dalail datang lebih akhir dari yang lain, maka dalil yang datang akhir menasak dalil yang pertama. Yang ketiga, jika kronologi waktu tidak diketahui, maka penerapannya ditangguh hingga tampak murajih. Hal-hal yang mengunggulkan pada salah satu dalil. Contoh upaya penyelesaian dengan cara jam'u adalah dua hadis yang kandung maknanya bertentangan. Salah satu menjelaskan bahwa sebaik-baik saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya. Hadis lain menjelaskan sebaliknya, seburuk-buruk saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya. Kedua hadis tersebut bersifat am, sama-sama umum dalam segala bentuk kesaksian sebelum diminta. Akan tetapi salah satu dihukum baik, yang lain dinilai buruk. Dengan demikian, saksi tidak perlu inisiatif melakukan kesaksian sebelum diminta oleh pemilik hak. Cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Dalam upaya penyelesaian pembenturan antara dua dalil hukum, para ulama ushul fikih bertolak pada suatu prinsip yang dirumuskan pada kaidah dengan arti mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik daripada menyingkirkan salah satu di antaranya. Ada 3 tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu. Yang pertama, sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan. Yang kedua, setelah dengan cara apapun kedua dalil itu
tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamalkan, sedangkan yang satu lagi ditinggal. Yang ketiga, sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya. Sementara perspektif yang berlaku pada ulama Hanafiyah mengemukakan beberapa langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan pertentangan antara dua nasah atau dalil. Di antara lain, yang pertama nasah, yang kedua tarjih, yang ketiga al-jamu al-tawfiq, dan yang keempat tasakuk al-dalalain. Contoh dalil yang terkesan ta'arud al-adilah. Contoh perbedaan pendapat ulama mengenai adanya dua dalil yang dianggap bertentangan adalah mengenai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 240. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharu azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Artinya, orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri-istri hendaklah berwasiat bagi istri-istri mereka untuk bersenang-senang selama setahun. Kemudian ayat 234 surat Al-Baqarah itu berbunyi, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wa tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Artinya, orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menahan diri selama 4 bulan 10 hari.